Kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Layanan angkutan kota terancam gulung tikar akibat transportasi online. Sopir angkot jurusan Sukaraja Pasar Pelita, Kota Sukabumi mogok massal. Jumlah pasien demam berdarah di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu dengan korban meninggal sebagian besar anak-anak. Melawan jambret, seorang wanita di Kota Bogor terseret sepeda motor sejauh 200 meter. Pasien demam berdarah dengue yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan setiap bulannya. Pihak rumah sakit mencatat sejak awal tahun hingga awal bulan Agustus, korban meninggal dunia akibat demam berdarah mencapai 10 orang yang didominasi usia anak-anak maksud kami. Waspada bahaya wabah demam berdarah. RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya yang menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Priangan Timur belakangan menampung semakin banyak pasien yang menderita demam berdarah, termasuk pasien dari kabupaten lain yang dirujuk oleh puskesmas atau rumah sakit. Yang memprihatinkan, banyak pasien demam berdarah adalah anak-anak. Seperti Dea yang anaknya baru diketahui menderita demam berdarah setelah demam tinggi disertai muntah-muntah. Beruntung ia segera memeriksakan sang anak ke puskesmas yang langsung memberikan rujukan untuk menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo. Awalnya sakitnya seperti apa ya? Muntah sama demam. Demam gitu, terus dibawa kemana? Dibawa ke puskesmas, terus dirujuk ke rumah sakit. Tahunya DBD kapan Ibu? Pas di puskesmas. Hasil pemeriksaan DBD harus dirawat. Iya. Ibu kalau di tempat Ibu ada juga yang kena Ada. demam? Siapa itu? Anaknya kakak. Anaknya kakak. Beda rumah atau satu rumah? Satu rumah. Satu rumah. Emang lebih banyak di situ? Iya. Itu juga sama tadi umur 1 tahun. Dari kasus yang ditangani RSUD Dr. Soekarjo sejak awal tahun hingga awal bulan Agustus, tercatat ada 1.200 pasien demam berdarah yang menjalani perawatan, di mana 10 orang pasien demam berdarah meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis dan didominasi oleh usia anak-anak. Kebanyakan korban terlambat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan karena gejala demam berdarah yang mirip seperti penyakit panas biasa. Kasus demam berdarah tahun ini mengalami kenaikan di beberapa daerah, baik jumlah penderita maupun korban meninggal dunia. Dengan kondisi ini, warga diimbau untuk memberantas sarang dan jentik nyamuk di lingkungan permukiman mereka. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Jika kemarin para petani cabai di Raja Pola Tasikmalaya merugi akibat gagal panen, petani cabai di Garut justru sedang ketiban rezeki. Hasil panen cabai mereka yang melimpah dihargai cukup mahal, naik 2 hingga 3 kali lipat dibanding kondisi normal. Para petani cabai rawit merah varietas impor alias cabai inul di Garut saat ini bisa bernafas lega. Betapa tidak, tanaman cabai mereka pada musim tanam kali ini tumbuh subur dan tidak terkena hama. Kegembiraan mereka pun bertambah dengan harga jual cabai rawit di tingkat petani yang melonjak naik hingga 3 kali lipat. Dari biasanya 15 hingga 20 ribu rupiah per kilogram, saat ini bisa mencapai 60 ribu rupiah per kilogram. Tak heran di pasar tradisional harga cabai rawit merah bisa menembus 85 hingga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Petani mengaku pada panen perdana mereka bisa mendapatkan 30 kg cabai rawit merah. Biasanya di panen berikutnya petani bisa mendapatkan 50 kg cabai dengan catatan tanaman tidak terserang penyakit atau tidak kekurangan air. Untungnya melimpah gitu ya? Iya. Berapa kali lipat dibanding harga normal biasa? Ya bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat Iya. ya. Kalau harga normal cabai dari petani berapa biasanya? Biasanya kalau normalnya itu 20, sekarang kilo. 20. Sekarang 15.000, sekarang 60.
Itu dari petani ya? Ya dari petani. Berarti di pasar bisa sampai tembus. Iya kalau di pasar mah beda lagi. Sekali panen bisa dapat berapa kilo ini? Ini baru satu kali panen ya. Udah dapat lah sekitar 30 kilo. Berarti sekitar berapa banyak nih yang mungkin bakalan bisa keambil? Sekarang lah menyampai 50. Nyampe 50-an ya? Iya. Ini kan baru dipanen, belum banyak yang merahnya. Semuanya ini berbuah bagus kalau dibandingkan dengan yang gagalnya, lebih banyak mana Ya lebih banyak ini. yang dapatnya gitu yang Ya yang impor. Oh, yang- Jika kondisinya tidak berubah, petani sudah membayangkan keuntungan berlipat. Namun, tak semua petani cabai rawit merah yang beruntung. Sebagian petani cabai rawit merah varietas lokal justru gagal panen akibat serangan hama dan kekeringan. Situasi inilah yang membuat harga cabai Inul melonjak tinggi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ratusan warga kota Cimahi Senin pagi antre hingga meluber ke pinggir jalan Nanjung demi mendapatkan beras bansos. Warga menyatakan harga beras saat ini sangat mahal bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Halaman kantor kelurahan utama di Jalan Nanjung Kota Cimahi ini Senin pagi sudah penuh sesak dengan ratusan warga yang berdesakan antre untuk mendapatkan beras bansos. Warga penerima bansos beras ini harus mencocokkan data kependudukan mereka dulu kepada petugas kantor pos sebelum mendapatkan 10 kg beras bulog. Di kelurahan utama tercatat ada total 540 warga penerima bansos beras. Warga yang rata-rata adalah peserta program Keluarga Harapan ini mengaku sudah 7 kali menerima bantuan beras. Sebagai warga prasejahtera, mereka mengaku makin kesulitan tahun-tahun belakangan ini karena harga beras yang melambung tinggi. Nah, ini berapa kali Bu? Dalam setahun dapatnya? Dalam setahun yang ke-7. Yang ke-7 ini cukup berapa hari Bu? Ini cukup 20 hari. Warga berharap pemerintah bisa mengendalikan harga beras agar terjangkau bagi warga miskin. Sebab meski membantu, bansos beras hanya bisa bertahan untuk kebutuhan makan selama 20 hari saja. Sementara harga beras mahal dan keluarga mereka tidak juga bisa meningkatkan penghasilan akibat kondisi ekonomi yang buruk saat ini. Data Pemkot Cimahi, bansos beras diberikan kepada 34.725 keluarga di Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan, dan Cimahi Tengah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Polda Metro Jaya memulai operasi pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 selama 140 hari ke depan. Polda Metro Jaya juga bertanggung jawab atas pengamanan Pilkada di sebagian wilayah Jawa Barat. Lapangan Satuan Latihan Brimob Korps Brimob Polri di Cekias, Kabupaten Bogor, Selasa pagi jadi tempat apel pasukan operasi kepolisian mandiri pengamanan pilkada serentak di wilayah Polda Metro Jaya untuk wilayah Jakarta Raya yang termasuk sebagian wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Polda Metro Jaya mengerahkan 88.365 personel gabungan yang akan disebar di 31.000 tempat pemungutan suara atau TPS Pilkada di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Mereka akan siaga mengantisipasi semua potensi kerawanan. Simulasi tadi menggambarkan tentang eskalasi-eskalasi dan kemungkinan gangguan-gangguan yang terjadi dalam proses pemilu kada, ya, dari tahapan kampanye, tahapan penghitungan suara, sampai pada teror dan sabotase. Ya, dengan cara cooling system, kami turun ke masyarakat memastikan bahwa grassroots dalam keadaan yang kondusif. Artinya pemilu adalah hal yang wajar, biasa, transformasi kepemimpinan, ya, mempunyai hak suara dan tidak perlu di bawah saling membela atau mendukung dengan cara-cara yang berlebihan. Polda Metro Jaya ikut menangani pengamanan pilkada di sebagian wilayah Jawa Barat, seperti wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, serta sebagian wilayah Kabupaten Bogor.
Operasi digelar selama 140 hari, mulai dari tahapan pendaftaran calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan pilkada, hingga pengumuman hasil pilkada. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.